Assalamualaikum Ibu. Saya akan menjelaskan tentang konsep diri adalah keseluruhan pandangan seorang tentang diri sendiri. Konsep diri merupakan potret diri secara mental, yakni bagaimana seorang menilai dan menyikapi dirinya. Contoh pengetahuan tentang diri sendiri. Misalnya, saya Alberto kelas 1 SMK, pendiam, mudah tersinggung, pintar, jago matematika, hemat, setia, kurang pede, taat beribadah. Pengharapan terhadap diri, misalnya politikus yang adil, pengusaha yang dermawan, dan lain-lain. Penilaian terhadap diri sendiri. Tingkah laku belajar saya menghasilkan nilai rapor 5,5. Ini berarti gagal. Perkembangan konsep diri merupakan proses yang terus berlanjut di sepanjang kehidupan manusia. Kita mengenal diri kita setelah mengenal orang lain lebih dahulu. Bagaimana orang lain menilai diri kita, memberikan respon terhadap diri kita akan membentuk respon diri kita. Contoh perkembangan konsep diri. Remaja laki-laki biasanya merasa dirinya sebagai sosok yang canggung. Padahal pada kenyataannya dia cukup menarik dan menyenangkan. Atau seorang perempuan bisa menganggap dirinya gendut, padahal berat badannya hanya 45 kg. Penerimaan perawat terhadap klien dengan perubahan konsep diri membantu menstimulasi rehabilitasi yang positif. Klien yang penampilan fisiknya telah mengalami perubahan dan harus beradaptasi terhadap citra tubuh yang baru, hampir pasti baik klien maupun keluarganya akan melihat pada perawat dan mengamati respon dan reaksi mereka terhadap situasi yang baru. Dalam hal ini, perawat mempunyai dampak yang signifikan. Rencana keperawatan yang dirumuskan untuk membantu klien dapat merubah konsep diri, dapat ditingkatkan atau digagalkan oleh nilai dan perasaan bawah sadar perawat. Contoh, membantu pasien untuk memperjelas dan mengurangi beban perasaan dan pikiran, serta dapat mengambil tindakan untuk mengubah situasi yang ada bila pasien percaya pada hal yang diperlukan. Faktor yang mempengaruhi konsep diri. Orang sekitar Anda. Faktanya, tidak semua individu memberikan pengaruh, apalagi pengaruh yang besar yang sama terhadap diri kita. Keberhasilan merupakan produk utama untuk mendapatkan kebanggaan. Biasanya ada perasaan bangga dan juga puas. Kegagalan seringkali membawa hikmah atau introspeksi dan pelajaran untuk banyak orang. Reaksi orang lain. Jika Anda ingin diterima, dihormati, dan juga disenangin, maka Anda harus ikut menghormati, menerima, dan juga membuat orang lain merasa diterima oleh kita. Sebaliknya, bila orang lain selalu meremehkan diri sendiri, maka Anda tidak bisa menyalahkan diri sendiri saja. Itulah konsep diri yang tepat dan benar. Keadaan fisik seperti munculnya perasaan malu, minder, tidak berharga, dan perasaan ganjil karena melihat dirinya berbeda dengan orang lain. Padahal hal itu memang benar-benar membuat diri mereka tidak dihargai. Tuntutan orang tua, tuntutan yang sering kali dirasakan anak terkadang menerima hambatan dan juga mendapatkan tuntutan yang menyebabkan anak tidak berkembang. Selain itu, sikap orang tua yang berlebihan untuk melindungi anaknya juga akan menyebabkan anak tidak dapat berkembang dan mengakibatkan anak menjadi kurang tingkat percaya dirinya dan memiliki konsep diri yang rendah. Ras, kulit, dan lainnya. Berbagai permasalahan ke arah mereka dibandingkan dengan kompleks ras mayoritas dan kelompok sosial ekonomi tinggi. Selain itu, untuk jenis kelamin terdapat perbedaan konsep diri antara perempuan dan laki-laki, sehingga menyebabkan konsep diri berbeda dengan yang hidup dalam lingkungan yang baik. Mikrosistem, realita psikologis di kehidupan realita atau sebenarnya yang sering dilakukan oleh masyarakat setiap harinya.
Mikrosistem terdiri dari lingkungan fisik tempat individu berada. Rentang respon konsep diri yaitu kualitas diri, konsep diri positif, harga diri rendah, kekacauan identitas, dan depersonalisasi, yaitu gambaran dari body image, ideal diri, harga diri, perasaan, dan identitas. Menurut Stoak dan penilaian tentang konsep diri dapat dilihat berdasarkan rentang tentang respon konsep diri. Komponen konsep diri terdiri dari citra tubuh, body image, ideal diri, harga diri, peran, dan identitas. Body image adalah sikap individu terhadap dirinya, baik disadari maupun tidak disadari, meliputi persepsi masa lalu atau sekarang mengenai ukuran dan dinamis karena secara konstan berubah sering dengan persepsi pengalaman-pengalaman baru. Ideal diri adalah persepsi individu tentang bagaimana seharusnya bertingkah laku berdasarkan standar pribadi. Harga diri diperoleh dari diri sendiri dan orang lain, yaitu dicintai, dihormati, dan dihargai. Harga diri diperoleh dari diri sendiri dan orang lain. Identitas diri adalah kesadaran tentang diri sendiri dan yang dapat diperoleh individu dari observasi dan penilaian dirinya, menyadari bahwa individu dirinya berbeda dengan orang lain. Seorang yang mempunyai perasaan identitas diri yang kuat akan memandang dirinya berbeda dengan orang lain dan tidak ada duanya.